kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau orang itu memiliki kasih Allah, ya ada sukacita, tidak muka muram. Kenapa mukanya muram? Kayak provokator. Ya, saya sedang ada mengandung kasih, katanya, kasih Allah. Ya ada sukacita, tapi sukacita terhadap yang benar, bukan yang tidak benar. Perbuatan yang tidak benar, kasih itu duka cita. Ya. Jadi kita mesti tahu pagernya, sampai di mana batasnya kasih Allah itu. Setelah kita disucikan, setelah kita dibenarkan, dibaptis dalam air, dibaptis dalam Roh Kudus, melayani Tuhan dan sebagainya, maka sekarang kasih Tuhan itu ada warna yang lebih jelas untuk kita lihat, yaitu kasih tidak sukacita karena ketidakadilan. Nah, sekarang saya sampai kepada ayat 7, ia menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu tidak berarti setuju dengan segala sesuatu yang ditutupi. Ya, menutupi dosa maksudnya. Ya, segala sesuatu katakan itu dosa, menutupi dosa. Kasih tidak menutupi dosa karena setuju dengan dosa itu. Ya, tetapi di sini menutupi itu dalam arti yang dalam perjanjian lama disebut grafirat. Ya, grafirat seperti tabernakel, ada peti perjanjian dan ada awan, ada dua malaikat kerubion sedang menudungi peti itu. Ya, jadi itu artinya yang menutupi segala sesuatu. Artinya tidak mengekspos kekurangan orang, tidak mengekspos, tahu mengekspos, membeberkan aib orang, ya, tidak menghakimi perbuatan jahatnya orang atau perbuatan yang tidak benar dari manusia. Sebab itu semua adalah Tuhan yang akan menghakimi. Nah, saya ingin supaya mulut kita dipakai bukan untuk membeberkan aib orang, tidak membeberkan aib sendiri atau rumah tangga sendiri dan sebagainya, ya, tetapi mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur, bukan membeberkan. Ya, saudara, tidak menghakimi. Sekalipun banyak orang mengatakan saya tidak menghakimi, tetapi kenyataannya menghakimi. Ya. Jadi ukuran saya rasa saya tidak menghakimi, itu bukan ukurannya Tuhan. Tuhan tidak pernah pakai ukuran kita. Menurut saya tidak berbuat salah. Menurut saya begini-begini. Menurut saya, tapi menurut Tuhan lain. Ya. Nah, saya mau memberikan sebab kasih itu begitu luas sekali. Ya. Jadi kasih, minggu lalu saya katakan kasih itu harus seimbang dengan perbuatan, kebenaran dan sebagainya. Nah, kalau dosa tidak dianggap serius, kalau dosa dianggap ya sumir, konsekuensinya berbuat dosa juga tidak jelas apa. Dan kalau dosa tidak dianggap, tidak disebut dosa, dan manusia tidak serius untuk bertobat daripada dosa itu, maka ini akan membuat orang tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, ini membuat orang berani berbuat dosa, walaupun sudah mendengar pengajaran Tuhan. Yang ketiga, ini merupakan satu teladan yang tidak baik untuk ditiru oleh orang yang masih lemah imannya. Ya, jadi kita mesti mengerti dosa adalah dosa. Sekarang ada satu
kecenderungan umat Tuhan, tidak semua, untuk memoles dosa sehingga kelihatan dosa itu bukan dosa, itu cuma kebiasaan. Itu menurut pikiran saya, ya, dan sebagainya. Ya, tetapi pikiran kita tidak sekali-kali menjadi ukuran daripada Tuhan. Tuhan akan tolak segala ukuran pikiran manusia, sebab pikiran Kristus yang harus menjadi ukuran bagi kita. Nah, kalau dosa tidak dianggap serius dan dosa dan tidak ada konsekuensi yang jelas, maka bisa jadi kita menjadi satu teladan yang tidak baik bagi orang-orang yang belum beriman. Ya. Dan itu membuat orang juga bermain-main dengan kekudusan. Ya. Dan itu juga banyak akibatnya. Dan itu juga mengakibatkan gereja jadi sarang penyamun. Setelah pada beberapa tahun yang lalu, setiap orang ketemu saya, dia tanya, berapa anggotanya sekarang? Ya. Ada yang cuma anggotanya 1.000, dia bilang 10.000. Ya. Apalagi kalau 10.000, 100.000. Ya. Tapi sekarang sudah sirap. Setelah gereja pecah sini, pecah situ, pecah. Banyak perpecahan terjadi. Orang sirap itu apa? Kalau ketemu saya tidak tanya lagi, berapa anggota jemaatnya? Bisa nangkap? Apa artinya? Kalau tadinya dia mengatakan berapa anggota jemaat, itu bicara soal kuantitas. Rupanya setelah gereja dilanda dengan segala macam perpecahan itu, ya, barulah manusia timbul pikiran kualitas itu juga penting, tidak beda pentingnya dengan kuantitas. Bisa nangkap? Jumlahnya, kualitasnya itu tidak kurang penting dibanding dengan jumlah, yaitu kuantitas. Kuantitas harus seimbang. Kalau tidak, kuantitas, banyak orang, dalamnya adalah sarang penyamun. Ada banyak roh perpecahan di dalam, ada banyak roh blok-blokan di dalam, ada banyak perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan, salah satu cara Tuhan untuk membersihkan, mengusir orang-orang yang jual beli. Ya, Tuhan Yesus punya otoritas yang luar biasa. Ya, jadi kalau dosa tidak dianggap serius dan boleh bercokol di dalam gereja, maka itu perbuatan akan menurunkan standar kekudusan, menurunkan standarnya. Kalau tadi standarnya dia turun, ini juga nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa. Selingkuh sekali-sekali nggak apa-apa, semua nggak apa-apa. Masuk surga nggak apa-apa, masuk neraka lebih bagus, lebih baik. Itu orang yang sudah memilih yang tidak benar. Ya, sebab itu kasih dan disiplin itu selalu tidak bisa dipisah. Kalau saudara lihat orang mau memisahkan kasih Allah daripada disiplin, itu adalah kasih yang palsu, tidak benar. Ya, Wahyu 3 ayat 19, saya mau tunjukkan bahwa kasih itu berkaitan erat sekali dengan disiplin. Wahyu 3 ayat 19, tolong bacakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi barang siapa yang apa? Satu, kukasihi. Kedua, ayat yang keberapa tadi? 19. Barang siapa kukasihi, ya kutegur. Jadi kasih Tuhan itu hubungannya erat dengan peneguran, ya. Dan kuhajar, ya. Jadi jangan ada orang berpikir Tuhan mengasihi saya, oh luar biasa. Pernah dihajar? Enggak pernah. Wah, sudah sempurna kalau itu. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah dihajar sama Tuhan? Diajar itu seperti ini sekarang. Saya mengajar saudara, tetapi apa yang saya ajarkan ini bukan dari saya, hanya mulut saya dipilih oleh Tuhan saat ini. Tapi dihajar itu pakai rotan, tidak pakai firman, pakai rotan. Mengalami peristiwa ini, mengalami peristiwa itu. Ya, dan sebagainya, kesulitan demi kesulitan, pencobaan-pencobaan, itu adalah satu hajaran. Jadi bedakan hajaran dengan ajaran firman Tuhan. Tapi kalau dengan firman Tuhan tidak bisa, tidak mau bertobat, tetap terus hidup seperti itu, dan dia mengatakan ini bukan dosa, ini cuma kebiasaan saja. Ya, dan dia roba-roba semua istilah-istilah supaya tidak kelihatan dosa sama dengan dosa. Ya, saudara, maka perlu hajaran sekarang. Karena ajaran gak mempan. Bukan berarti firman Tuhan tidak mempan, tetapi manusia begitu keras hati dan menolak. Kalau manusia menolak kasih Tuhan, kalau manusia menolak ajaran Tuhan,
maka manusia akan dipilihkan yang lain, yang lebih sulit. Hajaran, beda H. Ya. Saudara, dan siapa di sini yang pernah dihajar? Tentu semua, saya pikir begitu. Ya. Tapi di sini siapa yang dihajar? Dikatakan di sini adalah orang yang apa saudara yakin bahwa saudara dikasih Tuhan? Siapa yang yakin? Angkat tangan. Mau diajar kalau salah? Mau. Ya, dicatat loh sama mereka. Orang ini ngomong begitu, jam berapa, tanggal berapa, pendeta Paulus yang khotbah siapa, dan sebagainya. Saya senang sekali membaca ulang demi ulang ayat 19. Barang siapa ku kasihi, awas, ia ku tegur dan ku hajar. Ditegur lebih dulu, tidak diajar dulu. Kalau sudah ditegur tidak mempan, kepala batu, masuk sini, keluar sini, maka Tuhan terpaksa datang dengan hajaran, dengan peristiwa-peristiwa, dengan pencobaan. Mengapa? Dengan firman Tuhan aja ada. Bukan firman Tuhan tidak berharga, tidak berkuasa. Manusia mengeraskan hati. Ya, tapi di sini kita melihat barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hati dan bertobatlah. Tujuannya adalah supaya kita menerima dengan rela hati, sebab ada orang kalau ditegur dia kemudian marah, ya, marah saudara ya. Nah itu tidak mau ditegur. Tapi di sini Tuhan bilang kalau kamu mau dikasih Tuhan, maka kamu harus ditegur dan dihajar. Sebab itu relakan hati. Kalau nggak rela itu bagaimana? Ada orang sukacita, begitu ditegur hilang sukacita, nggak rela dia. Ya, tapi di belakang dia ngomong wah itu dan sebagainya. Ya tidak rela. Saudara, kalau Tuhan masih mengasihi orang-orang yang dihajar dan tidak rela ini, maka dia mesti menunggu nanti ada hajaran yang lebih berat. Nggak nakut-nakuti, tetapi itu benar. Ya, seberapa hebatnya hajaran Tuhan itu tergantung dari seberapa tebalnya hati kita yang mengeras, yang menutup. Ya. Jadi saudara, marilah kita merelakan. Hanya orang bodoh pada saat dia ditegur, sukacita hilang. Tapi orang bijak ditegur, sukacita tetap ada. Sebab dia tahu teguran ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah masih mencintai saya. Ya, barang siapa ku kasih, berarti Allah masih mengasihi saya. Ya, ada orang Kristen kalau dia ditegur nggak mau, dihajar lebih tidak mau, mukanya jadi kecil. Dan dia mengatakan saya dikasih Tuhan, omong kosong. Makanya perlu saudara pengajaran. Kalau enggak sudah bisa ditipu sama nabi-nabi palsu. Ditipu, ternyata itu tidak benar. Ya, jadi kita mesti mengenal firman Tuhan, kita mesti sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan juga. Sebab kalau tidak, zaman akhir ini mengatakan ada banyak tipu daya daripada si jahat. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki kita tidak bertumbuh di dalam pengertian dan pengetahuan kita kepada Tuhan. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya pikir-pikir, pada waktu saya sendiri saya pikirkan selama berapa puluh tahun saya mengembalakan jemaat ini, pengajaran apa saja yang saya sudah sampaikan. Dan Tuhan ingatkan saya, ada beberapa pengajaran yang saya bagikan kepada saudara. Dan supaya ini menjadi berguna bagi saudara. Ya, supaya jangan nanti kalau saudara menghadap Tuhan, Tuhan tanya, kamu kok tidak mengerti sih soal pengampunan, mengampuni orang yang pernah bersalah, yang melukai hati kamu. Ya saya tidak pernah diajar. Di mana gerejamu? Petra. Jalan apa? Sungai Sadang. Kecamatan apa? Tidak tahu. Ya jalannya Sungai Sadang 32, 34, 36. Sebenarnya tiga nomor ya. Siapa pendetanya? Paulus Yedidia yang kecamataan itu. Panggil sini. Apa yang kamu ajarkan kepada jemaat? Saya mesti mempertanggungjawabkan. Ya, jadi saudara, kalau saya berkhotbah ini, saya menyampaikan ajaran Tuhan, ajaran Tuhan. Ini dinas. Kalau saya tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, saya bisa turut bertanggung jawab sebagian dari kesalahan saudara. Bisa mengerti? Jadi tidak gampang jadi hamba Tuhan, terus ya asal begini-begitu dan sebagainya. Tidak. Ya buat saya, bukan sulit, tetapi ada kepastian dulu bahwa itu panggilan untuk saya. Ya.
Sebab banyak orang tidak mengerti apa itu ada panggilan. Dia merasa terpanggil tapi tidak tahu sasarannya apa. Cuma keliling-keliling saja begitu. Sasarannya tidak ada. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan mau supaya kita punya tujuan, kita punya sasaran. Itulah untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam roh, menjadi penjala jiwa, dan terakhir menjadi mempelai Tuhan. Ya, seingat saya sudah sering kali, bahkan berulang-ulang kali mengajar tentang iman, tentang harap, tentang kasih, tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni musuh kita, ya, tentang karuniakan Roh Kudus, tentang bahasa roh, ya, tentang keuangan, pengkorban itu bagaimana, 1/10 itu apa, ya, praise and worship itu bagaimana, lemah lembut. Tuhan Yesus bilang, belajarlah kepada saya karena saya lemah lembut dan rendah. Itu juga apa artinya lemah lembut itu, rendah hati itu bagaimana sih? Ajaran Tuhan apa tentang rendah hati? Setia, salah satu buah-buah roh. Ya, setia, percaya, tidak bimbang. Oh, begitu banyak sekali, ketekunan. Ya, dan sering kali tiap minggu saya ulangi, tekun, kesabaran. Saya sudah mengajar juga tentang pernikahan. Dan bila perlu, bila Tuhan izinkan pada hari-hari yang akan datang, saya mungkin akan berbicara itu berapa kali lagi. Tentang pernikahan, ya, tentang kesembuhan, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai mempelai pria surga. Ya, saya sudah mengajar saudara juga tentang zaman antikris, dan tidak lama lagi itu nanti antikris akan timbul pada saat sedunia dalam keadaan kalut. Tidak ada satu pemimpin sekalipun, pemimpin Amerika, Presiden George Bush ya. Semua pemimpin sudah jadi lemas, tidak bisa tahu bagaimana menggairahkan ekonominya lagi, bisnisnya lagi, negara-negara bagaimana kemakmurannya sudah mulai merosot, tidak ada harapan, ya, semua raja-raja tidak ada harapan. Maka pada ada satu orang yang sudah lama dipersiapkan oleh iblis, tapi seizin Tuhan, yang namanya antikris, dia akan muncul dan dia akan bisa memperbaiki dunia ini, ekonomi, bisnis dunia ini dalam tempo relatif singkat, mungkin cuma 1-2 tahun atau tidak sampai 1 tahun, sebab dia punya pemerintahan cuma 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun dia naik melesat sampai di atas. Tuhan hancurkan dia dalam tempo 1 jam. Kerajaan-kerajaan hancur dulu di dalam Wahyu pasal 17-18. Nah, itu tentang antikris. Saya juga, ya, saudara, saya teringat pada waktu Rasul Paulus dia mau berpisah karena dia akan pergi ke Roma untuk naik banding, ya, perkaranya dia. Maka dia berkata kepada jemaat Efesus, ingat 3 tahun saya sudah mengajar kamu segala perkara, segala kebenaran, segala. Saya senang sekali itu. Ya, coba kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke 19 atau 20, pasal 20, Kisah Rasul ayat 20 juga. Ya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ini kata Paulus di dalam malam perpisahan dengan jemaat di Efesus. Terus, semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Semua, tidak ada yang aku sembunyikan. Semua kebenaran satu demi satu. Dan kalau masih ada satu kebenaran yang belum diajarkan, itu pasti akan diajarkan pada waktunya. Luar biasa Rasul Paulus. Dia tidak berkhotbah asal berkhotbah dan tidak tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, targetnya apa, visinya apa. Cuma sekedar berkhotbah. Itu bukan seorang yang namanya Rasul Paulus. Dia berkata di sini tadi, semua aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi jemaat. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Terus, baik di muka umum, ya, maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ayat 24, melompat. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Tidak menghiraukan nyawanya. Luar biasa. Ini pahlawan-pahlawan. Sudah mau jadi pahlawan Tuhan? Apa sudah mau jadi pahlawan Tuhan? Kalau malam ini nyawa sudah diminta, mau serahkan? Oh Tuhan, jangan dulu Tuhan. Ya, begitu? Siapa yang menyerahkan nyawanya? Malam ini, angkat tangan.
Nanti yang angkat tangan terus diturunkan, disangka sudah putus asa, mau bunuh diri. Tidak ya. Mari kita teruskan ayat yang ke 27, 20 saudara dia. Ayat yang ke 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah Aku itu kepadamu. Paulus. Rasul Paulus berkata, aku tidak lalai memberitakan seluruh, katakan sama-sama, seluruh, tidak sepenggal, sedikit sini, sedikit sana, diambil ya pakai Ajinomoto dan sebagainya. Ya, tidak, seluruh ajaran atau maksud Allah. Jadi Rasul Paulus itu mengerti. Kira-kira pada satu waktu dia mesti khotbah, dia bertanya sama Tuhan, apa yang saya mesti sampaikan? Dia bilang, bicara soal pengampunan, bicara soal nabi-nabi palsu supaya jangan tersesat, bicara tentang ini itu. Dia berbicara. Ya, saudara, kalau saya juga mau menyampaikan firman, saya bertanya dulu semua. Kebenaran apa yang perlu, yang belum diajarkan, itu saya mau ajarkan. Tapi kalau sudah semua, kebenaran yang mana yang perlu diulangi? Ya, saya kira semua perlu diulangi. Kita tidak cukup dengar satu kali kemudian kita ingat selama-lamanya. Saudara ya, perlu diulangi. Rasul Paulus sendiri juga dalam Filipi pasal yang ketiga dia bilang, ini aku ulangi, tapi aku tidak bosan mengulangi melalui surat ini kepada kamu. Ya, pasal berapa itu? Ya saudara, pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 1b. 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Berarti dia tidak menulis satu kali saja. Ini sekarang dia menulis untuk kedua kali. Berarti mengulangi. Tapi dia tidak aku tidak keberatan. Aku suka mengulangi supaya makin masuk kebenaran itu, makin mendalam. Saudara makin berakar. Dan kalau sudah melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan bertahun-tahun itu di sini, maka pasti pengajaran Tuhan ini sudah merubah gaya hidup saudara. Merubah gaya hidup saudara. Ya, saudara, adalah sesuatu yang sangat disesalkan jikalau kita sudah mendengar pengajaran begitu banyak, tetapi gaya hidup kita masih tetap seperti 10 tahun yang lalu. Wah, kita tidak bisa mengatakan saya termasuk golongan yang 1 Korintus. Saya adalah orang yang ya, sabar sedikit, Alkitabnya baru soalnya. Ya tapi memang baru betul, baru berapa bulan saja, 2 bulan. Ada orang Kristen, dia bilang ini baru, padahal dia beli 10 tahun yang lalu. Tapi kelihatannya kok masih baru, mau buka aja melengketnya bukan main. Ini bukan baru, tapi baru dibaca. Kalau baru dibaca ya, biar sudah 10 tahun ya, pasti tetap baru. Betul? Jadi baru dan baru ada 2 macam baru, hati-hati. Ya, terus ayat 1b, menulis hal ini lagi kepadamu tidaklah sulit dalam terjemahan lain atau berat. Terus untuk apa? Dan memberi kepastian kepadamu. Untuk memberi kepastian. Hidup kita bukan satu hidup yang tidak ada kepastian. Orang dunia punya kepastian tetapi tidak tahu siapa yang memastikan. Ya. Tapi kita punya Bapa di surga, kita juga tidak punya kepastian. Why? Sama dengan orang duniawi. Tapi tidak demikian Tuhan menghendaki. Ya. Jadi saudara, saya kembali ke Kisah Rasul pasal 19 tadi. Coba ada beberapa ayat lagi yang sangat penting untuk kita. Ayat 27 sudah sebelumnya. Ayat 28 sekarang. Mengapa Paulus mengatakan aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud atau rencana Allah kepadamu? Ayat 28 sampai 30. Tolong. Karena itu ya 27 8. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Hati-hati, jangan berani-berani berbuat sesuatu untuk terhadap gereja. Ya, saya punya pengalaman banyak tahun 90-an. Sebab Alkitab berkata begini, saya cuma
cuma sekedar mensitir. Allah berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 33. 1 Korintus 6 bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 ya. 3 ayat 16. Ya, silakan baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, bahwa kamu adalah bait Allah. Paulus adalah bait Allah. Saudara adalah bait Allah. Siapa yang bait Allah sini? Coba katakan. Saya bait Allah secara rohani. Siapa yang bukan bait Allah? Rumah berhala. Kalau tidak bait Allah ya rumah berhala. Saya tidak punya berhala kok. Rokoknya itu yang berhala. Itu mesti disingkirkan. Minuman whiskinya itu cap tikusnya itu berhala. Ya, perselingkuhan itu juga berhala. Rakus, nggak pernah puas, itu juga satu berhala. Ya, syukur. Paulus berkata di sini di dalam urapan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Siapa yang ada di dalam kita? Roh Allah. Kok bisa tahu? Firman Tuhan memberitahu. Ya, jadi pantaskah kalau Roh Allah ada di sini, itu Roh Kudus atau Roh najis? Roh Kudus. Senangkah dia, yang namanya Roh Kudus pasti dia kudus. Tinggal di dalam kita, dan kita tiap hari maki-maki orang, mengutuki orang, mulut capila dan apa macam-macam, dan cemburu dan kira-kira dia senang atau tidak di situ? Senang atau tidak? Gak senang. Mau minta pulang aja. Kenapa? Aku tersisa di situ. Kenapa? Bait Allah ini masih kotor, belum dibersihkan. Dari mulut, dari ujung rambut sampai mata, sampai hidung, sampai mulut, sampai lidah, sampai mana? Ya. Nah, saudara, hati-hati. Makanya ada banyak orang Kristen sekarang tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya, kecuali hari Minggu dia baru ada Roh Kudus sama hari PA. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak betah tinggal di rumah yang kotor, sedangkan dia itu ada Roh Kudus, bukan roh kotor. Bisa mengerti? Maka secara tidak sadar kita itu dengan perbuatan kita, atau dengan mulut kita, dengan kata-kata kita, dengan pikiran-pikiran kita yang kita putar-putar untuk menipu orang misalnya. Saya harap tidak ada ya, ini contoh saja. Ya. Itu membuat Roh Kudus berduka cita. Dan kalau kita biarkan saja, enggak apa-apa, apa-apa ya, enggak apa-apa. Lama-lama Roh Kudus akan berduka cita dan akhirnya dia keluar, tinggalkan saudara. Dan kalau Roh Kudus keluar, siapa yang masuk? Siapa? Wah, saudara yang ngomong, iblis. Awas, bahaya itu sekali. Kalau iblis ada di dalam saudara. Sebab itu pasti dihuni. Ada kisahnya dia, perumpamaan. Pasti dihuni. Kalau bukan Roh Kudus yang menghuni, Roh Kudusnya sudah keluar, ya roh najis. Saya itu walaupun dia mengatakan saya orang Kristen, bahkan mungkin dia pelayan Tuhan, tapi hidupnya kok sama beda. Perkataannya, ya begitu juga. Ya rumah tangga kacau balau ya terus begitu. Saya harap itu tidak ada di sini. Ya, tapi ada satu ayat mengatakan 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ya, maka Allah akan membinasakan dia. Dalam terjemahan bahasa lain, bahasa Inggris, barang siapa yang merusak, di situ apa? Membinasakan. Merusak bait Allah, merusak hidup kita, roh kita, jiwa kita. Ya, terus? Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, bait Allah itu kudus. Haleluya. Saudara, di sini kita melihat jelas ya bahwa bait Allah hidup kita ini harus selalu diisi dengan firman Tuhan. Ya, saya kembali sana mengenai menutupi segala sesuatu. Saya mau mengambil sebuah kisah, yaitu seorang yang bernama Nabi Nuh. Kenal Nabi Nuh? Kenal? Siapa yang kenal? Mungkin ada yang baku famili sedikit, bau-bau, bau famili atau bau, ya tidak kenal, gak soal. Tapi tetap firman Tuhan. Ya, Nuh ini setelah Tuhan tolong dia selama beberapa waktu, dia tidak dibinasakan karena dia taat membangun bahtera yang besar yang isinya cuma 8 orang, 8 jiwa, dan tidak maju-maju, tidak berkembang-berkembang. Terus sel grupnya tidak terus cuma 8 orang. Tapi Tuhan mengasihi dia karena dia tidak meniru gaya hidupnya orang duniawi pada saat itu, yang jahat. Banyak raksasa lahir, bayi raksasa.
Banyak terjadi pada saat itu. Yaitu menunjukkan bahwa kejahatan itu sudah sampai meraksasa. Bukan kecil-kecil lagi. Ya, tukang tipu 100.000. Nipunya BBB ya. Ya, sudah. Sekarang pada waktu dia sudah ditolong Tuhan, dia adalah petani anggur. Pada waktu panen dia minum anggur. Itu pertama kali mungkin dia tidak tahu bahwa ini bisa membuat orang mabuk. Akhirnya dia mabuk. Ya, dia telanjang bulat. Kok mesti ada bilang telanjang bulat? Terus telanjang aja kan cukup loh. Kenapa mesti bulat-bulat? Siapa tahu sejarahnya? Mungkin ada yang tahu sejarahnya ya. Ya, saya ngikuti aja. Kalau tidak saya pikir, wah setengah telanjang ini bulat. Ada semua. Dia mabuk. Ya, terus dia punya 3 anak. Sem, Yafet, Ham. Kalau Ham itu roti enak memang. Tapi ini Ham, wah, dia lihat papanya telanjang, teler, mabuk, belum sadar. Apa yang dia lakukan? Dia pergi keluar kasih tahu sama saudara-saudaranya 2 orang. Pak, kok. Bang, tahu papa sedang telanjang. Ya, masa iya? Iya. Bukan cuma telanjang, bulat. Haleluya. Baru pertama kali saya lihat ini. Ini kalau ceritanya zaman Nuh itu begitu. Kalau sekarang memang tidak melihat orang yang telanjang bulat itu tidak kelihatan, tapi divisidikan. Singkap maji sama. Kan juga nonton, ya atau ya? Lihat dulu kiri kanan, ada orang cerek jalan dalam tempo 1 detik. Keluarlah website pornografi. Saudara, dan dia kasih tahu ada 2 macam. Ada kasih tahu dengan hati sedih. Kenapa kok papaku begitu? Tolong Tuhan. Dia kasih tahu supaya ditutup. Tapi juga ada yang kedua, kasih tahu sambil ketawa, senang. Kayak kuda saja. Senang dia. Wah, menikmati dia. Sem, Yafet, kamu tidak tahu ya? Nggak tahu. Tahu apa? Papa sedang Papa sedang, ya itu tadi telanjang bulat itu saudara ya. Dia begitu senang. Alkitab berkata, kasih itu tidak bersukacita akan ketidakkebenaran. Pasti ini orang, saudara, tidak ada kasih Allah. Ya, kalau sudah mau tahu kasih Allah ada di dalam kita, apakah masih tipis, tengah, tebal atau ukurannya berbeda? Ya, kita semua punya kasih Tuhan, tapi ukurannya berbeda. Tergantung sejauh mana saudara hidup dekat sama Tuhan, sejauh itu, setebal itu kasih Allah di dalam saudara. Allah itu kasih. Jadi Allah kasih bukan teori. Jadi kalau saudara mau memiliki kasih Allah, saudara mesti belajar STT di mana? Nah, baru STT-nya adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Betul? Jikalau kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul dekat dengan Tuhan, kasih Allah itu makin tebal di dalam hidup kita. Ya, saudara, waktu Sem, Yafet, saya teruskan dulu. Ya, mendengar itu mereka sedih. Mereka ambil kain panjang. Sem pegang sini, Yafet pegang sini. Coba kamu menghadap sana. Ya begitu. Tangannya, oh begini. Ya begini. Satu lagi saya perlu. Ken, ayo Ken. Ini juga, ya di sini. Ini kainnya, kayak begitu pegang. Ya. Terus Nuhnya tidur telanjang. Coba sini kamu. Tak usah takut, tak ditelanjangi. Ini Horas. Produknya beda. Nurut ya. Nurut.
Ya, usah ke belakang begitu kan, saya ada di belakang. Saya duduk bawah. Kok kayak enggak mau begitu. Sekarang tidur. Ya, tidur terus. Tutup mata. Tapi enggak usah telanjang bulat. Sekarang silakan Sam dan Yafet jalan mundur, tapi jangan lihat sini, tidak boleh. Sebab Alkitab bilang tidak mau melihat. Terus, ya itu juga jangan melihat. Mundur, ya mundur, ya mundur, 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 mundur. Tidak akan tabrakan kok, tendanya kecil. Tutup. Ya, biarin sampai dia sadar sendiri. Ya sudah, terima kasih. Kamu jangan bangun dulu. Luar biasa. Saya heran, dalam hati saya bertanya, mana sih pada waktu Sam dan Yafet itu mundur menudungi, di manakah gerangan Ham? Dia tidak ikut menutupi. Memang cuma senang melihat yang bulat-bulat tadi itu. Saya heran, kenapa kok dia tidak mau turut serta? Rohnya lain, roh najis. Ya, karakternya juga tidak ada kasih daripada itu. Kalau kasih Allah itu menudungi perbuatan-perbuatan. Bukan aja kita setuju, ya silakan, hampir saya lupa. Bukan aja kita setuju, tidak. Tetapi kita bukan seorang anak Tuhan yang sudah lahir baru dan suka mengekspos hal-hal yang kurang bagus yang terjadi di dalam hidup kita atau di dalam gereja atau di dalam masyarakat atau apa saja. Mari kita mau baca sekarang Kejadian 9 peristiwanya itu. Ayat 18. Kejadian 9 ayat 18. Ya, ayat 18 sampai dengan 29. Tapi tidak usah baca semua. Ayat 18 sampai dengan 21. Tolong bacakan. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ya. Ham adalah bapa Kanaan. Ya. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Ya. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ya. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ya. Terus Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. ya, diceritakan kepada dua saudaranya di luar. Ya, terus Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain Ya. dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. timbul pertanyaan saya, apakah Sem dan Yafet lupa sama Ham? Saya pikir mungkin tidak lupa. Tapi mengapa tidak ada Ham di sini turut bersama menudungi ketelanjangan bapaknya? Tadi jawabannya sudah, karakternya jelek dan tidak hidup di dalam pengudusan, ya, dan membuktikan kasih Allah tidak ada di dalam dia. Kalau ada, dia akan menutupi. Bapaknya sendiri kok dia menutupi. Tapi mengapa dia tidak ikut serta di situ? Karena hatinya tidak ada kasih Allah. Terpisah dua. Ya, terus? Lalu mereka berjalan mundur. Ya. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, Ya. sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ya, sampai mereka tidak melihat aurat dari ayahnya. Terus? Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Ya. Terus? Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Ya, Ham ini akhirnya bapaknya hamba-hamba. Kemungkinan orang-orang negro yang ada tinggal di Afrika. Ya, dan tidak ada berkat bagi dia, hanya kutuk. Terus? Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Ya, Sem, Yafet diberkati semua. Sekalipun berkatnya berbeda-beda, tapi tetap mereka diberkati. Tapi dengan Ham sama sekali. Terus?
Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya. Sudah? Terus? Nuh masih hidup 350 tahun sesudah Ayub. Ya, oke. Terima kasih. Jadi saudara, bicara soal telanjang, saya teringat Ayub mengatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi. Mari kita baca itu Ayub 1. Ayub 1 ayat yang ke 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak bajunya dan mencukur kepalanya. Pada waktu dia dengar kabar bahwa seluruh hartanya dia sudah dirampok, habis anaknya 10 orang mati, tertimpa sesuatu pada waktu mereka berpesta dan sebagainya. Dan reaksinya dia adalah dia mengoyak jubahnya sebagai tanda bahwa dia berkabung dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah, katanya. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku keluar. Terus artinya tidak bawa apa-apa, ya, enggak bawa apa-apa. Terus dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang juga aku kembali ke alam maut. Jadi datang tidak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Bagaimana emas peraknya? Kan bisa dibawa? Nggak bisa. Karena tempat di seberang sana itu adalah tempat yang kekal. Firdaus itu kekal. Jadi segala harta, emas, perak dan apa saja yang mau dibawa ke sana nggak akan bisa. Masukkan peti supaya ikut sama yang mati, nggak bisa. Itu zaman kuno dulu. Nanti paluka yang malam-malam dongkel dapatkan, bukan dibawa ke sana, ya saudara. Jadi, tapi beda dengan orang percaya, dengan kita. Kita datang ke dunia lahir dengan telanjang memang, tapi kita pulang apa? Dengan telanjang, kita punya kesempatan membawa harta surgawi, membawa segala yang sifatnya kekal. Sebab itu Tuhan Yesus bilang, jangan cuma kamu mengumpulkan harta dunia itu sementara, mati tidak bisa bawa. Tapi kumpulkan harta di surga. Supaya apa? Supaya kalau pada saat kita meninggalkan dunia yang fana, kita bisa bawa harta, tapi mesti sifatnya sama dengan di sana, yaitu kekal. Uang banyak dan emas perak itu kekal atau tidak? Enggak kekal. Itu barang fana. Tidak cocok mau dibawa ke sana, bawanya juga tidak bisa kok. Ya. Apalagi mau ditransfer ke sana, nggak ada bank sini yang bisa kirim ke sana. Ya, jadi sudah kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Bagi manusia yang, bagi orang-orang jahat dan tidak mau percaya Tuhan, ayat itu berlaku. Aku lahir, tidak bawa apa-apa, telanjang. Aku mati juga sebetulnya tidak bawa apa-apa. Tapi bagi orang yang beriman bisa membawa apa-apa. Hanya apa yang kita bawa itu harus sifatnya sama dengan di Firdaus, yaitu harta kekal dan apa saja semuanya. Ya, saya bisa bawa iman saudara, pengharapan saudara untuk mendapat pahala di sana, bisa kasih saudara ketekunan, kesabaran saudara, saudara bisa membawa perbuatan baik saudara yang ditulis, dicatat oleh malaikat-malaikat, bawa buah-buah roh, damai, sejahtera, sukacita, kebaikan pada saat kita masih hidup, kesetiaan, lemah lembut, kata Tuhan, belajarlah kepada aku lemah lembut. Bawa nama jiwa-jiwa yang saudara bawa ke gereja, ya, ke gereja Petra. Berapa banyak jiwa-jiwa baru yang saudara bawa, itu semua dicatat. Catat. Haleluya, saudara. Nah, kasih karunia, ucapan syukur, itu semua barang-barang yang kekal, yang dari surga asalnya. Buatan made in heaven. Buatan surga. Itu bisa kita bawa. Sehingga kita tidak kembali meninggalkan dunia dengan telanjang, dengan tidak bawa apa-apa. 1 sen pun tidak bisa bawa. Tapi kita bisa apa? Tergantung sejauh mana saudara memanfaatkan kasih karunia Tuhan dengan hari-hari yang saudara masih bisa hidup. Ya, saudara, itulah sebabnya Matius 6 ayat 33, coba tolong bacakan Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya,
Terkenal sekali ini. Satu lagi ayat Pengkhotbah 7 ayat 1. Pengkhotbah 7 ayat 1. Ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan, Bagian B, ya. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tidak bagi semua orang. Hanya bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus dan yang sudah lahir baru. Hari kematiannya lebih baik daripada hari kelahirannya. Sekarang kan terbalik. Kalau lahir, wah, apalagi kalau yang lahir anak laki, wah. Tapi kalau mati, ya sudah, tidak ada apa-apa. Saudara, di sini ada janji Tuhan. Mengapa dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Karena pada hari kelahiran kita tidak bawa apa-apa. Tapi pada hari kematian kita bawa banyak hal yang kita sudah lakukan dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, itu kita bawa. Harta surgawi itu yang bisa kita bawa, cocok sama dengan di sana. Ya, jangan membawa sesuatu yang sifatnya lain dengan di sana. Yang sana kekal, yang sini fana, tidak bisa match, tidak bisa dibawa. Ya, perbuatan baik saudara dan sebagainya tergantung apa yang saudara lakukan selama saudara hidup di dunia itu. Maka apa yang saudara lakukan yang berkenan kepada Tuhan itu pada saat kita meninggalkan dunia kita bisa bawa. Sehingga ayat ini tidak berlaku dengan kita. Aku datang telanjang, pulang telanjang. Tidak berlaku bagi kita. Itu berlaku bagi orang fasik. Tapi bagi anak Tuhan yang beriman, yang sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Pada saat aku datang, aku telanjang. Pada saat aku kembali, aku sebagai orang kaya di dalam surga. Amin. Sebagai orang yang dikasih karuniai oleh Tuhan. Sebagai orang yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak salah kalau ada orang tanya, oh kalau begitu ini ayatnya ini di tip X saja. Ya, Pengkhotbah 7 ayat tip X saja, tidak cocok. Tidak boleh di tip X. Apa yang sudah ditulis. Saya katakan ayat ini berlaku bagi orang fasik, bagi kita tidak. Karena kita pulang ke surga, bawa segala yang kita telah lakukan, kita kumpulkan harta benda dunia tidak bisa dibawa, harta surga yang bisa dibawa. Jadi ayat ini tetap ada untuk orang fasik yang tidak mau bertobat. Tapi ayat ini bukan untuk kita. Untuk kita, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kelahiran kita telanjang, hari kematian kita adalah orang yang kaya raya di dalam Tuhan. Sebab kekayaan kita adalah di dalam Tuhan. Siapa di sini yang mau kaya di dalam Tuhan? Angkat tangan, saudara. Kaya. Kekayaan jangan cuma diukur dengan duit. Sebab ada banyak orang punya duit tetapi rumah tangga tidak ada damai. Ya, suaminya begini, begitu dan sebagainya. Ya. Nah, apakah itu bahagia? Saya kira kurang berbahagia. Ya, sebab itu kalau saudara-saudara sebagai seorang istri atau suami, sekian tahun saudara pergi ke gereja sini, saudara mendengarkan pengajaran, dan pada saatnya saudara membawa saja Tuhan, membawa suami Anda, membawa anak saudara, tidak ada yang lebih bahagia daripada itu. Sehingga dikatakan juga, betul juga Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 bahwa segala jerih payahku tidak sia-sia. 1 Korintus berapa? 15 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan imanmu tidak sia-sia, pengharapanmu tidak sia, ketekunanmu tidak sia, kesabaranmu tidak sia-sia, jiwa-jiwa yang kau bawa itu tidak sia-sia, ya kekuatan tidak sia, ya kesetiaanmu tidak sia-sia. Luar biasa. Haleluya. Ya, bagaimana dengan orang fasik? Tidak bisa dia berbuat. Sebab itu jangan kita mengutuki mereka, tapi kita mesti mendoakan mulai dari keluarga kita sendiri lebih dulu. Sebab ada banyak, mungkin ada 1-2, tapi ada juga yang banyak di dalam family kita yang belum kenal Tuhan. Apakah kita rela dia mati masuk neraka? Tidak rela. Kalau kita tidak rela, marilah kita melakukan sesuatu, menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, supaya ayat ini tidak berlaku bagi mereka. Seperti juga tidak berlaku bagi saya dan saudara. Bahwa dikatakan,
pada waktu aku lahir telanjang. Pada waktu aku kembali, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Tapi katanya begini, orang yang dicinta Tuhan, yang sangat dicinta Tuhan itu, kalau dia mati, dia tidak suruh malaikat Jibril atau malaikat siapa menjemput, welcome. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang datang. Itu luar biasa. Sudah percaya? Percaya. Haleluya. Kita mesti kerja keras. Amin. Tapi bukan kita yang kerja keras, tetapi kasih karunia Allah yang ada di dalam kita. Saudara, jangan kita hidup seperti dengan gaya hidup yang lama. Ya, marilah kasih Tuhan ada di dalam kita. Kalau kasih Tuhan ada dalam kita, kita tidak akan mengomel atau menggerutu atau di dalam hati kita saja mengatakan Tuhan tidak adil. Pada saat kita melihat orang yang tidak kita sukai dan itu adalah pesaing kita, mungkin pesaing di dalam perlombaan, pesaing di dalam dagang, dalam kedudukan, pekerjaan dan sebagainya. Dan kok orang begitu kok terus diberkati sama Tuhan? Saudara seperti komplain. Orang begini sebenarnya tidak boleh diberkati, tapi kenyataannya dia diberkati. Tapi kalau saudara memiliki kasih Allah, saudara melihat tuh, saudara tidak akan jadi marah. Saudara tidak akan jadi grogi. Ya, apa sebabnya? Kasih Tuhan ada di dalam kita. Tidak mengganggu hati kita. Apapun yang terjadi, tidak mengganggu. Kenapa? Di dalam hati kita ada kasih Allah. Ya, seringkali kita jadi lemah, kita komplain, ya Tuhan. Ya mungkin dia tidak ngomong dengan mulut, tapi dalam hati orang itu kok kayak begitu, hidup jahat dan sebagainya, istrinya banyak kok bisa kaya raya. Kadang-kadang kita juga memikirkan seperti itu. Haleluya. Tapi Tuhan bilang begini, Paulus, jangan mengukur dengan hartanya orang, apalagi harta orang fasik. Tahukah kamu, kata Tuhan, bahwa harta orang fasik itu nanti akan dibawa masuk semua di dalam rumah Allah. Akan kita, ada ayatnya di mana? Tidak tahu, coba PR cari sendiri. Ya, harta orang fasik dia kumpulkan dengan susah payah. Pada akhirnya orang benar yang menikmatinya. Amin. Apa cuma menghibur kosong Alkitab ini dengan ayat seperti itu? Saya tidak percaya menghibur kosong. Kalau itu sudah terjadi, bisakah itu terjadi? Bisakah itu terjadi? Bisa. Kalau tidak bisa, tidak disebut di situ. Kenapa? Kalau memang tidak bisa, harta orang fasik tidak bisa kita nikmati, ya tentu ada caranya Tuhan. Contoh-contoh sudah banyak. Orang Israel menikmati jarahan daripada Mesir, tidak dalam perang-perangan, tapi pada hari terakhir tengah malam mereka disuruh minta semua. Emas, perak, leontin, berlian, berkarat dan semuanya. Ambil semua, mereka keluar saking banyaknya perhiasan, Alkitab bilang. Sampai dipasangkan di telinganya anak-anaknya. Kalau anaknya satu ya cuma satu pasang. Kalau anaknya 7, wah bagus sekali itu. Pakai kalung, karena takut jatuh mungkin tengah malam, tidak ada listrik, ini jalannya bukan aspal, ini padang gurun. Jadi mereka keluar seperti mempelai, kata firman. Berhias, dari ujung rambut ada emas apa saja. Ya di telinganya sini, sak gini misalnya. Untuk jangan tidak tertarik begini, kalau tertarik kayak haleluya. Nah, harta orang fasik diberikan kepada orang. Amin. Untuk apa? Ayo saya tanya sekarang, untuk apa itu hartanya orang fasik diberikan kepada kita? Untuk apa? Untuk saya nikmati supaya bisa keliling dunia? Oh salah. Untuk membangun tabernakel. Ya atau ya? Saudara kok metotok mukanya? Untuk membangun gedung bioskop? Oh, enggak. Untuk membangun kafetaria yang remeng-remengnya ada gitu-gitunya itu. Ada uget-ugetnya. Ada olok-olok jekneknya. Tidak. Untuk membangun tapi iblis itu kurang ajar. Sebelum sempat Israel membangun, diselewengkan. Karena mereka melihat bahwa pikir Musa ini 40 hari kok enggak turun-turun, jangan-jangan mati. Ayo sudah kita sekarang bangun, pilih salah satu leader di tengah-tengah kita. Mereka menuangkan emas mulai diserahkan kepada Harun supaya dibikin patungnya emas dari seekor anak lembu emas. Mereka lihat saudara, korban untuk kebinasaan, berani. Kenapa orang Kristen korban untuk perkara yang baik tidak berani? Begitu kikir. Saya perlu mengetok hati saudara, ya. Makanya kita selalu mengambil bagian juga di dalam gempa bumi, Jogja dan sebagainya. Dan malam ini malam terakhir, kalau saya mau memberikan untuk Jogja,
tulis, jangan tulis surat sama saya, jangan. Tulis saja di dalam envelope untuk hari Minggu terakhir. Ya, kita percaya, tapi jangan diselewengkan berkat Tuhan itu untuk hawa nafsu kita. Betul? Seperti terjadi dengan Israel dalam tempo 1 hari itu mereka mati terbunuh 3.000 atau berapa? 3.000 jiwa, luar biasa, saudara. Kenapa? Menyalahgunakan keuangannya. Bahwa dia, karena keuangan itu adalah Tuhan yang beri kepada dia. Emas perak itu dia, Tuhan yang beri. Kalau Tuhan memberi sesuatu kepada saudara, bukan tanpa tujuan. Saudara mesti tanya sama Tuhan, apa tujuan? Pasti ada. Selain saudara juga boleh menikmati, oke. Tetapi ada tujuan yang lebih mulia daripada itu. Adalah untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Untuk pembangunan gedung gereja, ya ini gedung gereja, ini batu merah yang mati. Kita batu merah yang hidup. Kalau saudara bawa jiwa-jiwa, ya nanti kalau udah menaikkan PT perlu ongkos, ya saudara ongkosi. Itu berarti saudara sudah mengambil bagian. Ya bukan seperti orang Israel, dia serahkan semua kepada Harun untuk kebinasaannya dia. Itu satu kebodohan. Tapi saya percaya di sini jemaat tidak bodoh. Sebab kita sudah diajar dengan pengajaran supaya kita mengerti apapun yang kita terima dari Tuhan itu pasti ada maksud Tuhan untuk kemuliaannya dia. Tidak terkecuali Esther si permaisuri. Pada waktu krisis orang Yahudi mau dibunuh, dia seperti mau cuci tangan. Aduh aku tidak bisa, nyawaku nanti jangan-jangan disabet mati kalau tidak dipanggil. Tidak boleh. Tetapi saya senang tulisan Mordekai menulis surat. 1, Esther, jangan pikir kalau kamu diberkati kamu bisa menjadi permaisuri itu karena kecantikanmu. Ada banyak orang lebih cantik di Iran. Kalau saya tidak percaya pergi ke Iran saja, cari sendiri orang cantik sana. Ya, ada banyak orang cantik, bukan cuma kamu satu-satunya. Kedua, kamu tuh bangsa apa? Bangsa Yahudi, bukan bangsa Iran. Waktu itu Iran tuh Ahasveros itu, ya, itu yang berkuasa. Ya, kamu bukan orang Iran, kamu bisa jadi permaisuri. Itu luar biasa. Ya. Untuk apa? Tujuannya ada, bukan supaya kamu senang-senang sendiri tinggal di pastori lah, di istana. Aku lepas daripada bahaya maut. Oh, jangan kamu pikir begitu, kata Mordekai. Jangan pikir bahwa kamu hidup di dalam istana wanita, kamu lolos. Kamu juga akan dihantam mati karena kamu ada darah Yahudi. Dia adalah orang Yahudi, tapi ditutup, tidak diekspos dia punya kebangsaan. Baru dia sadar, oh iya, kalau betul mahkota ini, kalau betul seluruh kekayaan ini, ya ini semua diutangkan kepada kita, bukan diberi, diutangkan, kita utang, kita diberikan seperti 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kita tidak diberi, tapi kita disuruh melakukan sesuatu supaya bisa berlipat kali ganda. Nah, saudara perhatikan, dari perkara besar sampai perkara kecil, kalau Tuhan memberikan kepada saudara, tentu semua ada maksud daripada Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Allah. Ya, sungguh luar biasa. Sebab itu marilah iman kita tidak sia-sia. Ya, Tuhan itu sangat memperhatikan bagaimana reaksi kita ketika kita mendengar orang yang kita tidak sukai itu kena celaka atau sakit atau musibah. Bisa nangkap? Lagi salin. Tuhan itu memperhatikan bagaimana reaksi kita. Reaksi hati kita. Kapan? Ketika kita mendengar orang yang mungkin dia pesaing kita di dalam bisnis atau pesaing kita di sekolah. Orang yang kita tidak suka itu kok diberkati sama Tuhan. Atau paling sedikit dia lebih duluan diberkati, baru setelah itu saya. Kok saya ini kancrit? Apa kancrit? Ketinggalan di belakang. Saya mengerti? Saudara, itu adalah satu pergumulan yang besar. Banyak orang Kristen gagal di situ. Tetapi kita sudah diberikan pengajaran. Doakan orang yang tidak kau senangi itu, mintakan ampun dan dan mengucap 4 kali. Ini saya sudah ajarkan berkali-kali. Kalau sudah tidak melakukan, saya tidak tahu. Ya, kalau sudah menghadap sama Tuhan, Paulus jadi dia mengajar apa? Mengucap syukur, memuji Tuhan, mendoakan orang yang kita tidak sukai, pesaing kita di bisnis atau pesaing kita di sekolah atau di gereja.
Saudara, dan apalagi mengucap syukur. 4 poin. Kita tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu apa yang saya mesti lakukan menghadapi orang itu. Oh, saudara tahu apa sebenarnya firman Tuhan sering saya ajarkan ke dia. Dan saudara, pada waktu saya melakukan itu seperti itu, hidup saya lebih lega. Tadinya sesak. Orang kalau cemburu itu hatinya sesak dan gampang kena kanker katanya. Tidak nakut-nakuti. Orang yang iri hatinya tinggi itu selalu tegang, sebab dia selalu lihat orang siapa yang lebih dari dia. Ya, sepatu saya ini 10 cm naik tingginya, dia kok bisa 15, itu bagaimana? Saya mau tahu, selalu mau tahu orang lain. Kenapa dia kok diberkati lebih dari saya? Kenapa kok dia dipakai Tuhan lebih duluan dari saya? Ya, saudara, kalau sudah mengalami seperti itu, 4 poin. Doakan dia. 2, berkati dia di dalam doa. Yang ketiga apa tadi? Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Yang keempat apa? Lupa. Saya juga lupa. Berkati. Betul? Berkati. Gak yakin. Puji Tuhan, ucapan syukur. Berkati, doakan, ampuni. Saudara, sejak saya pakai cara itu, gaya hidup saya robah dengan itu, luar biasa. Tidak ada beban. Kita beban itu kesalahan kita. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, ya Tuhan, saya pernah mengalami seperti itu, lebih berat. Ya, dan kalau dia orang kayak begitu kok diberkati sama Tuhan, gak masuk akal ini, keliru Tuhan, gak adil Tuhan. Jangan, itu gaya hidup lama lah, itu gaya hidupnya orang Israel. Gara-gara gaya hidup seperti itu gak masuk negeri Kanaan, potong sama Tuhan, karena keterlaluan. Sudah begitu banyak Tuhan memberikan berkat kepada mereka, tiap hari mana turun air berapa juta liter, gak pakai dimasak, disinfektan, tidak ada bakteri, olok-olok cedek juga gak ada semua. Kok masih ngamuk, ngambek, kadang-kadang marah, Tuhan engkau tidak adil, mana air pump terlambat 3 jam sudah marah-marah dia. Kenapa tidak ada air? Nah, jangan kita tiru. Dan begitu saya robah gaya hidup saya, saudara, saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa sudah mau diberkati? Sekarang ingat-ingat siapa orang yang paling Anda tidak sukai di dunia ini. Di dunia, bukan di sorga, akhirat. Nah, saya kasih waktu 1 detik. Tutup mata. 1, 2, 3. Awas saya tidak tutup mata. Ada yang buka kacamata hitam. Ya, sudah. Ingat siapa pesaing saudara? Siapa yang makan berkat saudara? Siapa yang ngambil berkat saudara? Sudah? Ampuni dia. Mau? Ayo kita coba. 1, 2, 3. Bapa di surga, ikuti saya. Bapa di surga, aku mau mengampuni pesaing bisnisku. Bapak, aku mengucap syukur kalau dia diberkati juga. Tapi kami berdoa supaya dia juga menjadi anak Tuhan. Bapak, berkatilah dia. Kami akui orang itu lebih baik dari kami. Pendeta itu lebih baik daripada saya. Ya, tidak apa-apa. Biar sudah tidak pendeta, boleh ngomong. Ya, jangan tutup mata. Jangan tutup. Jangan buka mata dulu. Belum amin. Belum ada apa-apa. Bapak, minta ampun. Mata terbuka. Tapi hati saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, lega? Lega? Coba begini. Stres semua keluar. Jangan besok terima stres lagi. 1 kali keluar tetap keluar. Datang. Saudara, saya punya senjata pada waktu saya iri hati sama seorang hamba Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Apa yang kita mesti lakukan? Saya bisa lakukan juga dengan bisnis saudara. Sekarang banyak persaingan dan sebagainya. Yang saya mesti lakukan adalah bukan cuma mendoakan dia, bukan cuma ini itu, tapi 1, akui dia bahwa dia lebih baik dari saya.
Wah itu paling sulit tuh, kalau orang sombong tuh, wah nggak bisa. Yang mana buktinya dia lebih baik dari aku. Akui, begitu sudah mengakui dengan suara keras, ya jangan teriak-teriak ya. Tadi tetangga marah, bila ini ada orang mati atau orang apa di sini. Ya Tuhan saya mengaku, dia lebih baik dari saya. Tapi dengan tulus ya. Dan kadang-kadang tidak cukup satu kali, habis itu pahitnya masih datang lagi. Ya, setiap kali kalau sudah diingatkan lagi oleh iblis tentang orang itu, sudah ulangi lagi. Tuhan dia lebih baik dari saya. Mau begitu? Oh itu hidup saya menjadi gaya hidup yang luar biasa. Dan jemaat diberkati sekarang. Lebih banyak daripada jemaat yang itu. Bukan karena saya bisa, tapi saya harus menanggalkan semua beban-beban yang tidak perlu kita tanggung sebetulnya. Tuhan Yesus itu memang betul mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Tapi ini kok berat sekali Tuhan, berat sekali. Coba periksa. Bebannya cuma 20, dia bisa pikul beban 25 kilo. Oke. Bebannya dia ditimbang 25 kilo. Nah, sudah persis. Tapi ini berat sekali. Ternyata diperiksa di situ ada satu yang namanya kecewa. Itu juga 15 kilo. Ada satu lagi yang marah. Itu 20 kilo. Ada yang lagi cemburu. Ya, cemburu atau cemberut? Cemburu dan cemberut. So, kalau orang cemberut, ya, itu 30 kilo, ya, dan macam-macam lagi. Khawatir 25 kilo, bimbang 10 kilo, total jenderal 100 kilo. Padahal bebannya cuma sendiri adalah 20. Jadi kelebihannya berapa? 75. Salah siapa? Nake. Salah sendiri. Ya toh ya. Kenapa kok mengizinkan kekhawatiran masuk di dalam hidup saudara? Saudara mesti mengatakan, hei khawatir, pergi kamu. Mungkin tidak cukup satu kali, nanti dia datang lagi. Terus, sampai engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Mau demikian? Oh puji Tuhan, mari kita bangkit diri semua kita datang kepada Tuhan.